Elemen berikutnya dalam produktivitas adalah time use. Time use ini ada dalam piramida psikologi. Time use ini adalah tentang kita mengalokasikan waktu untuk jenis aktivitas apa. High lifetime value apa? High rupiah value apa yang akan kita masukkan ke dalam base week kita? Dan kemudian low rupiah value apa yang akan kita masukkan ke dalam base week kita? Dengan kita membatasi base week kita bisa melakukan aktivitas apa saja, otomatis kita mengatakan tidak pada yang lain. Prinsipnya adalah ketika Anda mengatakan ya pada satu hal, itu otomatis berarti Anda mengatakan tidak pada hal yang lain. Ya, ketika Anda mengatakan ya pada eksekusi rencana Anda, berarti Anda mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai dengan rencana Anda. Pada saat Anda mengatakan ya pada hal yang tidak sesuai dengan rencana Anda, berarti Anda mengatakan tidak pada apa rencana Anda yang akan membawa Anda pada goal Anda. Jadi, kita memiliki keterbatasan energi, kita memiliki keterbatasan perhatian, yang mana kita juga memiliki keterbatasan waktu. So, time use adalah menentukan di depan bagaimana kita akan membudgetkan waktu kita, supaya kita bisa mengarahkan energi perhatian kita untuk hal yang benar-benar berdampak pada goal kita. Ini kita sebut dengan best week. Best week adalah model minggu terbaik yang menjadi acuan. Dengan pemikiran bahwa seandainya minggu ini, minggu depan, setiap minggu adalah minggu terbaik Anda, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Anda, dan itu adalah minggu Anda yang paling produktif, minggu yang paling memberikan kepuasan di semua aspek hidup Anda. Seperti apa Anda menjalani hidup Anda? Seperti apa Anda menghabiskan waktu satu minggu Anda? Itu adalah best week Anda. Nah, pastikan Anda selalu memasukkan high lifetime value activity terlebih dahulu. Ya, bukan high rupiah value activity, tapi high lifetime value activity terlebih dahulu. Oke? Masukkan high value activity, bisa itu high lifetime value atau high rupiah value. Baru masukin low rupiah value dan masukin zero atau negatif rupiah value jika Anda merasa perlu. Oke? Walaupun Anda tidak memasukkan, tapi Anda harus aware, ya. Anda harus aware bahwa itu ada. Jangan sampai Anda mengatakan, saya mau produktif, saya tidak akan lihat sosial media. No, kita adalah manusia. Kita paling tidak harus memberikan buffer pada diri kita untuk bernafas. Nafas sendiri kan tarik, hembus. Siklus kehidupan kita juga ada kerja dan harus ada istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya tidak cukup, tentu kita tidak akan bisa optimal dalam bekerja. Jadi jangan sampai Anda mengabaikan, ya, mengabaikan dalam arti, saya pokoknya nggak mau melakukan, memasukkan low rupiah value atau zero negatif rupiah value ke dalam base week-nya saya. Tapi akhirnya emosional Anda, mendorong Anda untuk harus memilikinya, harus menjalaninya, dan akhirnya malah mengacaukan base week Anda. Jadi tolong berikan buffer pada diri Anda, karena salah satu prinsip sukses supaya Anda bisa sukses menjalani Sync Planner, sukses mencapai goal Anda, sukses mengeksekusi rencana Anda adalah berikan margin of error pada diri Anda. Margin of error adalah Anda mengizinkan diri Anda untuk salah berapa banyak, untuk mengizinkan Anda off track berapa kali. Karena seperti sebuah pesawat dari Jakarta ke Surabaya misalkan, dia nggak satu garis lurus. Karena ada angin datang, dia bisa distract ke kiri, nanti dikoreksi lagi, course correct lagi ke jalur yang tepat. Nanti ada awan yang um, sangat tebal, Anda harus naik di atas awan supaya tidak terpengaruh, atau Anda tidak boleh naik ke ketinggian tertentu, Anda harus turun dari ketinggian tertentu supaya Anda tetap bisa capai tanpa terganggu cuaca yang buruk, dan semuanya itu akan membuat kita off track. Nah, off track ini
adalah hal yang wajar. Saya garansi Anda, satu hal yang pasti yang bakal terjadi dalam proses Anda mencapai goal adalah distraksi dan membuat Anda off track. Itu pasti ada. So, kita perlu menyiapkan buffer, perlu memberikan diri kita margin of error bahwa hal-hal demikian bakal terjadi. Bukan kita mengharapkan itu terjadi, karena itu pasti akan terjadi. Life can happen, shit can happen. So, kita siapkan diri kita ketika itu terjadi, kita sudah mengantisipasinya, sudah memperhitungkannya, dan mental dan psikologis kita akan siap untuk tetap keep moving forward. Oke, tetap move forward, tetap mengeksekusi itu semuanya. Jadi psikologi ini penting banget teman-teman. Oke, nah seperti apa best week itu? Nah, untuk bisa memasukkan best week, saya ingin refresh kembali piramida aktivitas yang sudah kita bahas di video-video awal. High lifetime value activity adalah aktivitas yang Anda lakukan saat ini dan memberikan dampak bertahun-tahun ke depan, bahkan seumur hidup Anda. Belajar, olahraga atau menjaga kesehatan Anda termasuk olahraga, tidur dan pola makan yang sehat, ibadah, waktu bersama keluarga. Ini adalah aktivitas yang merupakan high lifetime value yang tidak akan bisa digantikan, yang tidak akan bisa dirapelkan di masa depan. Tidak bisa. Anda harus lakukan dari sekarang satu persatu. Nah, pastikan batu-batu besar ini dijadwalkan dulu di best week Anda. Ini artinya Anda memprioritaskan high lifetime value Anda. Apa yang terjadi kalau best week seseorang semua isinya high rupiah value? Anda akan kehilangan makna dalam uh, proses pencapaian sukses Anda. Anda akan merasa kosong karena Anda tidak memasukkan high lifetime value, batu-batu besar ini ke dalam kehidupan Anda. Oke, kemudian baru masukkan high rupiah value Anda. Untuk memasukkan high rupiah value, saran saya adalah isi di mana jam-jam Anda paling tinggi energinya, paling tinggi perhatiannya, dan Anda bisa eksekusi itu dengan baik, ya. Nah, ini adalah high rupiah value. Biasanya saya memasukkan itu di pagi hari. High rupiah value dimasukkan di pagi hari. Karena saat itu willpower kita paling tinggi, energi kita paling tinggi ya, perhatian kita juga di level yang paling tinggi. Kemudian baru masukin low rupiah value seperti meeting, kerjaan administrasi, pekerjaan misalkan menjawab kendala-kendala tim, ini adalah di low rupiah value. Kemudian zero atau negatif rupiah value, masukkan hobi-hobi Anda, masukkan hal yang membuat Anda bisa refresh, seperti main game juga Anda boleh masukkan. Karena apa? Anda respect perasaan Anda respect emosi Anda. Bukannya menekankan, kamu nggak perlu kayak gini, kamu nggak perlu kayak gini. No, ketika kita bukan hal yang salah kalau Anda bisa melakukannya tanpa konflik diri, which is sangat bagus, dan Anda bisa fokus pada hal yang benar-benar memberikan dampak pada diri Anda. Tapi kalau Anda mempertimbangkan bahwa Anda adalah seorang manusia, holistik, positif, negatif itu semuanya ada. Anda ingin memberi makan sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak memberikan porsi yang berlebihan di zero atau negatif rupiah value, then is fine. Sehingga ada kepuasan emosi yang Anda capai dan Anda tetap bisa mencapai produktivitas yang Anda inginkan. Oke. Ingat selalu high lifetime value diprioritaskan duluan. Ini adalah salah satu bentuk best week. Kalau di sync planner Anda ini kosong karena Anda bisa isi waktu sesuai dengan siklus kerja masing-masing. Siapa tahu ada yang kerjanya malam gitu kan ya. Ini saya isi dengan ritual pagi di jam 5, kemudian Senin, Rabu, Jumat itu saya pergi gym, Selasa, Kamis karena tidak pergi gym itu saya bertumbuh, Sabtu, Minggu ini sarapan bersama keluarga kalau saya di Jakarta, oke. Pulang dari gym itu sarapan bersama keluarga. Anyway, ini adalah best week saya beberapa tahun yang lalu. Best week saya sekarang itu totally berbeda karena saya menjalankan intermittent fasting. Berarti sarapan tidak di jam 7, jam 8, saya sarapan di jam 10 pagi. Jadi ini totally akan berbeda ya, sesuai dengan musim kehidupan Anda. Oke. Nah, ini yang kosong ini jam 8.30 sampai jam 9 ini perjalanan saya ke kantor. Saat itu masih belum Covid, jadi
masih ada perjalanan ke kantor, sekarang saya fully work from home, jadi ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Cek saham, saham saat ini semuanya adalah investasi yang menghasilkan dividen, jadi saya tidak perlu cek lagi. Ini kerja di rumah, sekarang semua kerja di rumah, kerja di kantor sudah tidak ada. Anyway, sesuaikan dengan musim kehidupan Anda. Ini jam kosong juga jam traveling dari kantor ke rumah ya. Kemudian bertumbuh, kemudian ada FB Live atau Aquarius Book of the Month. Ini adalah program-program saya saat itu. Jadi Anda bisa buat dengan gambaran besar seperti ini, atau Anda bisa buat lebih detail kapan low rupiah value-nya, kapan high rupiah value-nya. Oke, kapan high lifetime value Anda lakukan, kapan zero atau negatif rupiah value Anda lakukan. Ini semuanya Anda bisa rancang, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang paling penting adalah Anda rancang itu membuat Anda feel good, membuat Anda mau mengeksekusinya, dan produktivitas Anda akan terlihat sangat jelas. Nah, dengan memahami ini, dengan membuat ini, Anda bisa tonton lagi atau Anda bisa screenshot. Ya, ini sudah saya hilangkan di Sync Planner terbaru, tapi model Best Week itu tetap sama. Ini akan membantu Anda untuk lebih memahami bagaimana Anda menjalani hidup Anda dengan memprioritaskan batu-batu besar dalam hidup Anda. Apa yang terjadi ketika hari Rabu itu saya harus mengurus sesuatu yang berhubungan dengan high lifetime value saya yang berkaitan dengan keluarga. Maka kerja di kantor adalah bukan sesuatu yang prioritas. But kembali lagi, kita masing-masing berbeda. Mungkin saya punya privilege untuk bisa memilih hari ini mau kerja atau hanya bersama keluarga. Mungkin Anda tidak karena Anda tim yang harus setiap hari masuk kerja ke kantor. Jadi setiap orang bakal berbeda. Jadi jangan lihat punya saya, wah enak kayak gini-gini. Mungkin Anda melihat bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau, sesuaikan selalu dengan musim kehidupan Anda. Dan Anda perlu ingat bahwa best week ini adalah acuan. Acuan yang mana kalau ini semuanya sesuai dengan rencana Anda, maka inilah yang akan Anda lakukan. Dan untuk itu Anda tidak perlu sampai berharap bahwa 12 minggu Anda, best week-nya ini selalu tercapai. No, saya jamin 100% tidak akan tercapai 100% best week ini. Tapi Anda bisa bikin goal, di 12 minggu pertama Anda coba capai 3-4 minggu, Anda bisa mencapai best week. Itu saja akan melejitkan produktivitas Anda luar biasa banget. Oke, apalagi Anda bisa sampai 50% atau di atas 50%. Pasti pertumbuhan, perkembangan goal Anda luar biasa. Oke? Jadi jangan melihat bahwa, aduh minggu ini saya sudah tidak best week dan Anda down. No, ini sebagai acuan yang membuat Anda memulai hari Anda dengan penuh intensi yang positif, energi yang tinggi. Jadi misalkan Anda di hari Rabu, oke, hari Rabu jadwal saya apa? Saya akan pergi gym. Lalu saya nanti jam kerja di kantor segini dan saya balik bisa bersama keluarga lagi. Anda tahu apa yang akan terjadi hari itu sehingga energi Anda sudah disiapkan, Anda punya intensi dan kompas yang jelas, dan proses Anda menjalani hari Anda akan jauh berbeda karena Anda merasa in control. But something will happen, okay? Garansi something will happen yang akan distract Anda. Dan pada saat itu terjadi, karena Anda sudah punya plan yang jelas, Anda sudah punya best week yang jelas, Anda sudah punya langkah-langkah yang jelas untuk mengeksekusi, ketika ada sesuatu yang menuntut perhatian dan waktu Anda bisa dengan mudah untuk menimbang mana yang lebih penting saat ini saya kerjakan, apakah yang sudah saya rencanakan atau yang muncul tiba-tiba. Apapun pilihan Anda, itu adalah pilihan proaktif, bukan pilihan reaktif. Kalau Anda tidak punya ini semuanya, apapun yang Anda lakukan, itu adalah pilihan reaktif. Dan kalau kita melakukan atau menjalani kehidupan kita dengan reaktif, maka tidak ada pertumbuhan yang bakal terjadi dengan sengaja. Semuanya diombang-ambing. Angin ke kiri, Anda ke kiri. Angin ke kanan, Anda ke kanan. Dan Anda tidak akan mencapai goal Anda.
Alright? So, dengan membuat best week, semua elemen-elemen penting dalam hal kita harus mengeksekusi sudah hampir kita cover. Visi sudah kita cover, planning sudah kita cover, time use sudah kita cover. Oke, proses kontrol dan measurement akan kita cover sebentar lagi di video kita membuat daily sync kita. Oke, accountability adalah tentang mindset Anda. Komitmen sudah kita buat, tinggal intensi Anda untuk terus-menerus dengan sengaja. Ini faktor penting, dengan sengaja mengeksekusinya. Dan Grand Nursing Moment adalah pelajaran sepanjang 12 minggu berturut-turut. Oke, dan 12 minggu bukan satu siklus, 12 minggu, 12 minggu demi 12 minggu, Anda akan terus belajar. Ini greatness in the moment. Ini membuat saya benar, saya harus berada di sini saat ini. Karena masa saat ini, masa kini, the present moment adalah momen yang akan membuat perubahan hidup dalam hidup Anda. Oke? Video selanjutnya saya akan menjelaskan materi tambahan berupa sebuah benchmarking yang akan membuat Anda bisa mengurangi hal-hal yang negatif dalam hidup Anda dan bisa membuat Anda lebih teratur, lebih mudah memulihkan energi Anda, dan lebih bisa istirahat yang cukup dan meningkatkan produktivitas Anda.